Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, I'm Dan Fadia Zulfa. So today I will like to explain about RPP atau Rencana Pelaksanaan Pembelajaran. This is the final project from Miss Sakti. So here we go. Pertama saya izin dulu untuk share screen terkait RPP-nya. Oke, so di sini ada rencana pelaksanaan pembelajaran atau biasa disebut RPP, ada juga bahan pembelajaran, media pembelajaran, rencana kerja peserta didik atau bisa kita singkat juga LKPD, ada dan juga ada instrumen penilaiannya. Nah, di sini yang pertama yang saya cantumkan dalam rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP-nya itu adalah ditujukan kepada siapa rencana pelaksanaan pembelajaran yang saya buat ini. Satuan pendidikan yang saya tujukan itu adalah untuk SMP atau MTS dan juga siswa SMA atau MA. Nama sekolahnya ialah Pondok Pesantren Tahfiz Quran Hasanah Filial. Kelas atau semester yang mengikutinya adalah semua kelas mengikuti, artinya dari siswa kelas 7 dan sampai siswa kelas 12 wajib mengikuti kelas yang saya berikan ini. Temanya mengenai basic English dan subtemanya yaitu basic of English skill. Pembelajaran pertama dalam kelas bahasa Inggris ini dan alokasi waktunya sekitar 2 kali pertemuan dan satu pertemuan itu ada 45 menit. Nah, berikut adalah kompetensi intinya. Siswa mampu memiliki pemahaman terkait basic of English skill yang mana menjadi dasar pemahaman dalam aspek pemahaman bahasa Inggris bagi semua kalangan. Ada dalam C2 di teksonomi Blooming itu. Dan yang kedua, standar kompetensinya yaitu siswa mampu memahami terkait basic English skill yang mana terbagi dalam 2 bagian. Yang pertama ada input skill dan juga output skill. Nah, rencananya ini menggunakan C6 atau create. Jadi saya ingin siswa itu ketika telah memiliki pemahaman terkait basic skill ini mampu membuat semacam peta pikiran terkait materi ini. Nah, di sini ada indikator pembelajarannya. Yang pertama, siswa mampu menjelaskan kembali terkait basic of English skill di C1. Siswa mampu membedakan antara input skills dan juga output skills ada di C2. Siswa mampu memberikan contoh dari setiap skill, jadi contoh dalam kehidupan mereka sehari-hari ada di C2. Siswa mampu menjelaskan perbedaan terkait input skill dan juga output skill ada di C2. Siswa mampu mempraktikannya dalam kehidupan sehari-hari ada di C4. Siswa mampu menganalisis output dan input skill dalam setiap penerapan pada aspek bahasa Inggris ada di C5. Siswa mampu membuat peta pikiran tentang input dan juga output skills ada di C6. Nah, berikut adalah materi pembelajaran yang akan kita pelajari dalam kelas ini. Ada basic of English skill, yang pertama pengertiannya, dan basic skill ini terbagi menjadi ke dalam 2 output. Yang pertama ada input, dan yang kedua ada output. Nah, di sini ada penjelasannya juga. Jadi, materinya itu tidak terlalu banyak yang akan saya jelaskan dalam kelas ini, sehingga hanya memerlukan 2 kali pertemuan, dan masing-masing pertemuannya itu memiliki alokasi waktu sekitar 45 menit. Di bawahnya ini ada metode pembelajarannya. Yang pertama ialah penjelasan terkait materi basic skill of English ini. Yang pertama, rencananya saya akan membuat PowerPoint, dan pertemuan pertama itu penjelasan materi terkait menggunakan PowerPoint. Untuk apa? Agar siswa itu merasa lebih tertarik ketika melihat PowerPoint yang lebih berwarna gitu. Jadi materi pertama yang saya ajarkan terkait basic skill of English language ini menggunakan PowerPoint yang nantinya disambungkan kepada infocus gitu. Nah, hanya saja mungkin untuk pertemuan keduanya atau selanjutnya, karena menggunakannya kita itu mereview materi, sehingga menggunakan papan tulis dan juga spidol. Nah, yang kedua ada sesi tanya jawab dan games untuk melihat sejauh mana pemahaman para siswa menggunakan metode cerdas cermat. Ini nanti untuk siswa yang bisa menjawab tentunya akan mendapatkan poin seperti itu. Dan yang ketiga, mempresentasikan per kelompok terkait pemahaman. Jadi nanti akan dibagi per kelompok itu, dan setelah itu mereka wajib mempresentasikan di depan tentang apa materi yang mereka dapatkan selama kelas saya berlangsung. Dan yang terakhir adalah mengisi soal ujian terkait basic skill of English language yang telah saya siapkan. Nah, di sini juga ada kegiatan pembelajarannya.
Kegiatan pembelajaran awal itu memerlukan waktu kurang lebih alokasinya sekitar 5-10 menit menggunakan strategi inquiry yang mana penciptaan suasana kelas, salam pembuka, doa, menyapa para siswa, yel-yel kelas, dan juga motivasi sebelum belajar. Jadi saya ingin ketika kelas saya itu akan dimulai itu nggak langsung ke materi tapi juga ada penciptaan dulu suasana kelasnya sehingga siswa itu lebih merasa ada pemanasannya gitu ibaratnya. Kedua ada pretest, siswa mampu menjelaskan terkait basic skill of English language menurut pemahaman yang mereka ketahui. Mungkin kalau untuk pertemuan pertama itu bisa kita tanya seperti apa yang kalian ketahui ketika mendengar basic skill. Nah, mungkin masing-masing mereka ada yang memiliki pemahaman terkait itu. Nah, tapi mungkin untuk pertemuan kedua, kita akan sedikit mereview tentang pembelajaran di pertemuan pertama gitu. Jadi mereview materi yang telah kita pelajari. Yang ketiga adalah menyampaikan indikator pembelajaran yang akan dicapai. Nah, karena siswanya ini tergolong SMP dan SMA yang pemikirannya juga mungkin lebih dewasa, sehingga sebelum kelas ini dimulai itu saya ingin menyampaikan dulu oh apa nih yang bisa kalian capai ketika kelas ini berakhir gitu. Jadi mungkin meningkatkan juga semangat mereka untuk mengikuti kelas. Ada juga kegiatan intinya dengan alokasi waktu 20-30 menit menggunakan strategi expository, yaitu menjelaskan materi terkait, menampilkan contoh-contoh terkait materi, menampilkan contoh-contoh basic of English language dalam kehidupan sehari-hari. Di kegiatan akhirnya itu memerlukan waktu kurang lebih 10-15 menit menggunakan strategi kontekstual untuk membentuk dan menetapkan siswa sikap peserta didik terhadap kompetensi yang diajarkan gitu. Dan juga post test bisa dilakukan secara lisan maupun tertulis sesuai kondisi, tapi saya menyiapkannya itu untuk tertulis karena materi basic skill ini saya ada dalam kompetensinya itu writing. Jadi ya soalnya mungkin akan saya siapkan secara tertulis. Memberikan tugas kepada siswa untuk mengerjakan soal yang sudah kita persiapkan tentunya juga writing dan penutup ada ucapan hamdalah dan juga salam. Nah, ini ada bahan untuk pembelajaran yang pertama. Dalam pertemuan pertama itu seperti yang tadi saya bilang akan menggunakan infografis yang disambungkan kepada laptop dan menampilkan PowerPoint yang telah saya buatkan. Nah, kurang lebih seperti ini. Jadi ada yang pertama tuh basic skill-nya dan masing-masing skill itu diberikan contoh seperti listening. Kita akan mendengarkan seperti apa sih listening dalam basic skill itu. Ada juga reading, kita menampilkan animasi-animasi yang akan membuat lebih tertarik. Ada juga di sini tuh saya menyiapkan twister sound. Jadi ya untuk lebih menegaskan kepada mereka tentang apa materi ini ditujukan, seperti itu. Nah, untuk pertemuan selanjutnya, karena kita mereview materi, jadi saya menggunakan media konvensionalnya itu papan tulis dan spidol, dan membuat semacam peta pikiran terkait materi yang telah tadi saya cantumkan di atas. Nah, ini basic of English skill. Jadi nanti basic English ini akan saya buat peta pikirannya, seperti itu. Selanjutnya ada media pembelajarannya. Yang pertama, penjelasan materi di kelas secara konvensional menggunakan media papan tulis. Penjelasan materi dapat juga menggunakan infografis yang disambungkan pada laptop untuk menampilkan PowerPoint. Juga menggunakan buku dan alat tulis untuk mencatat materi pembelajaran. Jadi saya ingin semua siswa yang saya ajarkan itu memiliki catatannya, karena kalau misalkan kita menulis itu kan pasti membaca juga, sehingga ini menjadi satu hal yang penting untuk kelas saya untuk memiliki catatan dalam materi basic skill ini. Dan selanjutnya ada lembar kerja peserta didik yang telah saya buat itu seperti ini. Yang pertama ada pilihan gandanya. Nah, ini tentang basic skill yang tadi telah dipelajari. Nah, dan yang terakhir ini ada esainya. Yang pertama, first itu explain what you know about basic skill of English language. How many parts are basic skill of English divided into? Explain the differences regarding input skill and output skills. Write down example of basic skill in everyday life. Observation is a problem related to basic skill of English. Nah, rencana saya atau harapan saya siswa-siswa tuh mampu dalam jawaban ini tuh menjawab dengan menggunakan PowerPoint yang tadi menjadi kompetensi pembelajaran di C6 yaitu create. Jadi mereka mampu nih membuat, menulis tentang peta pikiran terkait materi yang mereka pahami.
untuk mengetes juga, oh berarti siswa ini paham, oh siswa ini masih kurang paham, seperti itu. Dan yang terakhir ada rubrik penilaian writing yang mana saya ambil dari Brown 2007 terkait kompetensi writing. Nah, selain itu saya juga mencantumkan ini tuh penilaian sikap. Jadi di samping siswa dinilai secara kompetensi, juga saya ingin ada pengamatan sikap seperti ini. Dan yang terakhir itu ada semacam catatan untuk siswa, sehingga ketika nanti ada siswa-siswa yang memang memiliki catatan khusus atau catatan penting, atau juga bisa menjadi sebuah apresiasi, itu bisa saya cantumkan di sini. Seperti itu. Okay, thank you so much for attention. Semoga dapat mengambil manfaat positif dari video yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.